Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana dudu. Salah satu hal menarik dari ajaran kejawen dalam penafsiran agama Islam adalah bahwa hal ini berdasar pada budaya pemikiran Jawa, bukan sebuah doktrin mistisisme Islam ortodoks. Dalam Islam, ajaran kejawen memunculkan kepekaan untuk memberi sebuah makna secara tersirat dan cenderung menuju arah mitos. Orang Jawa menyimpulkan suatu fakta secara mitos, atau justru sengaja memasukkan unsur berbau mitos ke dalamnya. Selama menerima informasi dari orang lain, maka selama itu pula unsur mitos terus berlanjut. Boleh tidak mempercayainya, sebelum kita sendiri yang mengalami atau tidak bisa dibuktikan secara konsisten. Maka dari itu, masyarakat Jawa selalu mengedepankan ilmu hidup, atau ilmu kehidupan yang berdasar pada pengalaman. Istilah yang begitu populer dalam Islam kejawen yaitu manunggaling kawula Gusti atau pemerintah tunggal, yang berarti menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Dalam video ini akan kami jelaskan tentang ajaran Islam sesuai dengan pemahaman budaya masyarakat Islam kejawen yang cenderung mengutamakan tasawuf daripada syariat. Maka tak heran jika orang Islam kejawen tidak melakukan sholat sebagaimana sholatnya orang-orang syariat Sunni dan Syiah. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa penganut ajaran Islam kejawen tidak sama dengan penganut kepercayaan Islam lainnya yang belum mengalami sinkretisme dengan agama Islam dari Timur Tengah atau Islamnya Nabi Muhammad. Islam kejawen merupakan salah satu bentuk agama Islam yang dipraktikkan oleh kebanyakan orang Jawa, terutama di Jawa bagian tengah, dengan pusat budaya di kota Solo serta Yogyakarta. Islam kejawen juga dikenal sebagai agami Jawi yang merupakan perpaduan antara adat keagamaan yang dimiliki masyarakat Jawa, seperti agama lokal Sunda Wiwitan, Kapitayan, pengaruh agama Islam dari zaman Demak dan agama Hindu-Buddha dari zaman Majapahit. Raja Mataram Islam pertama, Panembahan Senopati, bernama asli Danang Sutawijoyo, yang juga dikenal sebagai Sutawijaya, bisa dianggap sebagai pendiri agama Islam kejawen. Islam kejawen semakin berkembang seiring dengan keyakinan orang-orang Jawa bahwa agama yang dianut oleh para raja atau ageming aji harus pula diikuti oleh rakyatnya. Dalam sejarahnya, beberapa agama yang masuk ke tanah Jawa dari Hindu, Buddha, lalu kemudian Islam selalu berpusat pada pemerintahan kerajaan. Agama resmi kerajaan berpacu pada agama yang dianut oleh raja dan harus diikuti oleh rakyatnya. Setelah Panembahan Senopati wafat, kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Agung sebagai raja bergelar Panembahan Agung Senopati, Ing Alaga Abdurrahman. Sultan Agung begitu terkenal karena kealimannya, serta dekat dengan kaum santri dan para ulama. Pada era pemerintahan Sultan Agung, terjadi persentuhan budaya antara wilayah pedalaman dan pesisir yang kemudian melahirkan kepustakaan Islam kejawen. Hal tersebut disebabkan oleh akulturasi budaya Islam yang berasal dari daerah pesisir dan budaya Hindu Jawa dari daerah pedalaman. Sinkretisme dan persentuhan antara kedua budaya ini memberi dampak besar bagi perkembangan budaya di Pulau Jawa. Kepustakaan Islam kejawen merupakan salah satu kepustakaan Jawa yang menggabungkan tradisi Jawa dengan beberapa unsur ajaran agama Islam. Kepustakaan ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dan berisi ajaran Islam mistik. Namun hanya beberapa yang membahas tentang hukum Islam. Meski begitu banyak ajaran Islam yang disebut dalam kepustakaan ini dan dimanfaatkan sebagai sumber ajaran hidup oleh masyarakat Islam Jawa. Dalam kepustakaan Islam kejawen terdapat berbagai istilah yang sering digunakan untuk menyebut karya sastra pujangga Jawa, seperti primbon, wirid, serat, dan suluk. Wirid, serat, dan suluk berisi tentang ajaran mistik Islam, sedangkan primbon berisi tentang ramalan, doa, mantra, tradisi ritual masyarakat Jawa, dan beberapa ajaran hukum Islam lainnya. Kepustakaan ini terus berkembang sampai beberapa generasi kerajaan Islam Mataram, termasuk pada era Keraton Surakarta di abad ke-19, dengan pujangga terakhir bernama Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Penafsiran agama, khususnya perihal ketuhanan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, disajikan secara harfiah,
agar mudah dipahami dan dapat diikuti oleh masyarakat. Ketika agama Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat dapat menerima ajaran tersebut, namun seringkali mengalami penafsiran yang berbeda dari sumbernya, karena disesuaikan dengan pemikiran dan budaya yang berkembang pada masa itu. Penafsiran masyarakat Jawa terhadap agama Islam cenderung lebih menekankan unsur-unsur budaya Jawa untuk mempertahankan citra adiluhung budaya Jawa. Hal ini bersumber dari banyaknya karya sastra para pujangga Jawa, baik berasal dari keraton maupun pengikut yang mengajarkan penafsiran Islam dengan gaya khas Jawa, atau disebut dengan istilah penjawaan atau jawanisasi Islam. Begitu banyak karya sastra para pujangga Jawa yang berisi ajaran agama, namun seringkali kurang memperhatikan aspek syariat dan bahkan mencampur adukan beberapa ajaran agama. Islam dan unsur-unsur Jawa telah mengalami akulturasi meskipun terjadi penggabungan dari berbagai macam ajaran agama. Namun sebagian masyarakat Jawa mengklaim ajaran tersebut sebagai sumber kebenaran dan warisan para leluhur Jawa. Sebagian masyarakat Jawa yang berusaha melestarikan budaya adiluhung menganggap bahwa ajaran-ajaran para leluhur telah tertuang dalam naskah-naskah klasik sebagai kitab tafsir masyarakat Jawa atas Islam. Hal ini dapat dilihat pada pakaian yang digunakan para Islam kejawen dan munculnya aliran-aliran kebatinan pada era setelahnya yang banyak bersumber dari berbagai kitab karya sastra para pujangga keraton atau dari kalangan masyarakat penganutnya. Orang-orang Islam kejawen begitu menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta mengamalkan ajaran Islam pada umumnya, seperti syariat Islam, khususnya sholat, puasa, dan ibadah haji, terkadang memiliki makna dan interpretasi tersendiri bagi orang-orang Islam kejawen. Sholat tidak hanya berperan sebagai media membersihkan diri dari dosa, namun juga merupakan rukun penting dalam Islam. Tetapi, sebagai jalan mistik untuk mencapai manunggaling kawula Gusti, mereka tetap melaksanakan sholat. Namun, sholat mereka tidak seperti sholatnya orang-orang Islam Sunni ataupun Syiah, tampak seperti orang Yahudi. Gerakan atau tata cara sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Islam kejawen tidak memandang hadis sebagai suatu yang suci, namun menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Tuhan tidak menjamin kebenaran hadis. Informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut sangat mungkin terkontaminasi dengan kepercayaan lokal dan terdistorsi oleh pemahaman si penutur dan penerimanya. Maka dari itu, masyarakat menganggap hadis sebagai mitos, layaknya mitos-mitos di Jawa, yang tidak bisa disimpulkan sebagai kebenaran mutlak. Masyarakat Jawa memiliki aturan tersendiri dalam agama Islam, meski telah bercampur dengan ajaran budi kapitaya Nusantara yang diwarisi para leluhur. Namun, ajaran budi dipercaya sebagai ajaran yang begitu agung dan memiliki tujuan akhir yang jelas. Orang-orang Islam kejawen percaya bahwa di tanah Jawa juga terdapat nabi-nabi Islam sebelum Nabi Muhammad yang ajarannya masih dilestarikan. Jadi, tidak serta-merta mengimpor budaya Arab, bahkan beranggapan jika segala hal dalam ajaran ini telah diselewengkan tanpa terkecuali. Kedatangan agama Islam berperan sebagai sebuah peringatan bahwa terdapat ajaran mulia dari para nabi sebelumnya yang dapat memberi kedamaian dalam hidup. Islam kejawen telah berkembang menjadi beberapa aliran serta cabang yang berbeda. Beberapa aliran yang masih bertahan hingga kini, seperti Saptadharma, Abangan, Sumarah, Maneges, Pangestu, Kauruh Bagia, Padepokan Cakra Kembang, dan sebagainya. Keanekaragaman Islam kejawen dapat dilihat dari berbagai cabang ilmu yang dipelajari oleh pengikutnya. Salah satunya yaitu ilmu kanuragan atau ilmu kebal yang berkaitan dengan kekuatan supranatural dan bela diri. Selain itu, terdapat pula ilmu kewibawaan atau pengasihan yang berkaitan dengan pengaruh besar terhadap kejiwaan manusia dan sering digunakan untuk menciptakan aura wibawa dan memikat hati seseorang. Terdapat juga dua tingkat ilmu yang berkaitan dengan mata batin, yaitu ilmu Rogo Sukmo dan terawangan. Mereka yang memiliki ilmu terawangan dapat meningkatkan kepekaan mata batin, sedangkan bagi mereka yang telah mencapai tingkat Rogo Sukmo, memiliki kemampuan melepaskan roh mereka untuk tujuan tertentu. Ibadah sholat dalam Islam kejawen tidak memiliki kesepakatan untuk pakaian. Namun umumnya, mereka melakukan sikap tenang yang biasanya dilakukan pada malam hari, dalam suasana sepi dan hening. Yang paling penting adalah mengingat dan mengagumi kebesaran Allah. Menurut kepercayaan orang-orang Islam kejawen, manusia dan Tuhan memiliki hubungan yang begitu erat. Tuhan dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Unsur jasmani dan rohani manusia berasal dari Tuhan pula. Paham ini
mengajarkan konsep menyatukan diri manusia dengan Tuhan melalui penghayatan mistik, yaitu menunggaling Kawula Gusti. Islam Kejawen menganggap bahwa manusia berasal dari Tuhan dan harus berusaha untuk kembali padanya. Konsep hubungan antara manusia dan Tuhan disebut Roroning Tunggal. Konsep ini tentu beda dengan ajaran Salafi Wahabi yang mengajarkan zat Tuhan berada di luar alam semesta atau sosok yang mempribadi, tersendiri, atau sosok yang berada di atas singgasana. Orang Islam Kejawen menganggap bahwa Tuhan bersifat imanen, yang berarti Tuhan ada dalam diri manusia dan sangat dekat dengan urat nadi manusia. Kepercayaan Islam Kejawen memang berkaitan erat dengan ilmu makrifat. Namun, hanya sebagian orang yang berhak mengetahui ajaran ini. Dalam Islam Kejawen, ilmu ini dirahasiakan dan tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang. Makrifat berasal dari kata bahasa Arab, yang berarti mengetahui atau mengenal. Namun sebenarnya, lebih mengacu pada pengenalan zat Tuhan secara langsung melalui mata hati. Ilmu makrifat tidak serta-merta didapat melalui pemikiran atau dalil kitab suci. Tidak pula dapat dipahami hanya dengan mendengarkan ceramah, melainkan melalui hal yang telah dialami. Tuhan tidak bisa diceritakan wujudnya, karena jika diceritakan, sesungguhnya penceramah itu tidak sedang membahas Tuhan, namun menceritakan berhala di dalam imajinasinya. Entitas Tuhan abstrak dan tidak terbayangkan, tak bisa pula dijangkau melalui indera manusia. Oleh karena itu, masyarakat Jawa menyebutnya sebagai Sang Hyang Taya. Taya berarti suwung atau kosong. Meski begitu, bukan berarti tidak ada. Mereka menjelaskan keberadaannya dalam kalimat singkat, Tan Keno, Kinoyo Ngopo, yang berarti tidak bisa dibayangkan. Senada dengan surah Asyura ayat 11, Laisa kamitslihi sayun, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Pangeran iku langgeng, Keno Kinoyo Ngopo, sangkan paraning dumadi. Pangeran itu abadi, Tuhan yang tak tergambarkan, serta menjadi awal dan akhir dari segala ciptaan. Begitulah cara orang Jawa menyimpulkan keesaan Tuhan. Nama ilmu ini berasal dari ajaran tasawuf yang juga mengajarkan 4 tingkatan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, yang masuk ke dalam pembendaharaan Islam Kejawen. 4 tingkatan ini kemudian disebut sembah catur, berisi sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa, yang berperan sebagai ngemuka sampurna, yaitu ilmu yang membuat hidup manusia menjadi sempurna. Mereka percaya bahwa agama dan sholat merupakan masalah pribadi, tidak ada salah atau benar. Yang paling penting, suatu hal dapat dianggap benar karena sudah dialami sendiri, atau konsistensi dalam sebab akibat. Jika dengan gerakan-gerakan tertentu dapat membuat hati menjadi tenang dan damai, maka lakukanlah. Jika berdiam di bawah pohon merupakan cara terbaik untuk dapat mengenali Tuhan, lakukanlah. Jika duduk bersila dan membakar kemenyan dalam kamar dapat menghilangkan rasa benci kepada sesama manusia, maka teruskanlah. Masing-masing memiliki cara tersendiri, tidak harus selalu terpacu pada hal tertentu, kecuali ada kebutuhan bersama agar tertib dan tidak menimbulkan kekacauan dalam bermasyarakat. Kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu A berarti tidak, dan Gama berarti bingung atau kacau. Secara harfiah, agama berarti tidak kacau atau tidak kebingungan. Oleh karena itu, percuma beragama jika menimbulkan kekacauan dan kebingungan. Ini berarti, jika seseorang menimbulkan kekacauan, meskipun dia mengklaim sebagai umat beragama, hakikatnya dia tidak beragama. Pada intinya, tentu kita harus tetap percaya pada Tuhan yang satu, meski memiliki banyak nama dan cara memanggil atau menyembahnya dengan cara masing-masing.